Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Widesha Fitri. Di pertemuan kali ini saya akan membahas bab 7, yaitu remote access. Nah, pada bab 7 ini kita memuat 6 materi. Yang pertama, pengenalan telnet dan SSH. 2, konfigurasi telnet. 3, telnet dengan username. Keempat, konfigurasi SSH pada router. Kelima, konfigurasi IP address pada switch. Dan yang keenam, konfigurasi SSH pada switch. Kali ini kita akan membahas tentang telnet dan SSH. Oke, seperti yang kita ketahui, kabel untuk meremote atau kabel serial yang biasa digunakan untuk remote itu berwarna biru, yaitu serial console. Nah, di sini kita tahu bahwa router yang menggunakan tampilan CLI hanya tersedia di Cisco Packet Tracer. Kita menggunakan real device untuk mengkonfigurasi router, kita perlu meremote melalui PC. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu PC di sebelah router ya teman-teman. Kemudian saya akan coba hubungkan dengan kabel konsol. Kabel konsol. Ini beli yang RS232. Nah, namun untuk kabel konsol itu tidak terlalu panjang. Jadi, misal ada router di daerah A yang ingin kita remote, sedangkan kita berada di daerah B. Lalu bagaimana cara kita meremote-nya? Ini kita bisa menggunakan telnet atau SSH, yaitu untuk meremote dengan jarak jauh tanpa menggunakan kabel konsol. Teman-teman, langsung saja kita mengkonfigurasi telnetnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalian konfigurasi telnet terlebih dahulu. Kita klik routernya, kemudian ke CLI. Dan setelah itu kita ketik conft. Nah, itu kita masukkan interface 0/1 dan 0/2 ya teman-teman. Kita ketikkan info 0/1 sama 2. Kita ketikkan switch 0.2 sudah. mode terang ya teman-teman. Setelah enter, Artinya di sini terdapat 3 orang, yaitu angka 0, 1, dan 2. Kemudian kalian berikan password. Misalkan di sini saya akan passwordnya 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Jika sudah, kita ketikkan login. Nah, perintah login ini mendefinisikan jika kita masuk ke telnet. Kita harus memasukkan password yang sudah dibuat. Selanjutnya kita ketikkan transport input. Nah, di sini akan muncul 4 opsi, yaitu ada all, ada non, atau tidak ada protokol. Lalu ada SSH dan telnet. Untuk telnet terlebih dahulu kita ketikkan transport input telnet. Lalu kalian X. Berikan password, misalkan passwordnya 123. Selanjutnya kita ketikkan login. Kemudian kita jalankan enable secret. Kita masuk ke internet, kita harus Enable password yang sudah dibuat. secret 1, 2, 3, 4, 5. Ketikanya, maka akan muncul opsi. Kenapa harus di secret? Karena passwordnya yaitu agar PC yang meremote router nantinya bisa mengakses mode privilege dan mode global. Ketikannya ini sudah. Selanjutnya kita bisa lakukan pengujian misalkan pada PC 8 ya. kenapa? Desktop, kemudian pilih yang telnet dan SSH lain. Di sini pilihannya kita ganti menjadi telnet pada connection. Kemudian kalian masukkan hostname-nya. Sepuluh. Bentar teman-teman. 10.10.1 sudah connect dan ini sudah. Lalu kita masuk ke mode privilege ya. Masukkan passwordnya. Nah, kita juga dimintai password, kita masukkan saja.
Nah, maka kita sudah berhasil mengakses router menggunakan telnet. Nah, jika sudah, Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu telnet dengan username. Jadi untuk telnet yang kita konfigurasikan sebelumnya itu masih kurang aman. Kali ini kita akan mencoba telnet menggunakan username. Kalian ke router, coba ya. kemudian kita Coba telnet menggunakan username. input telnet, Kemudian username, kemudian kita exit. username ya. Nah, kemudian kita jalankan enable secret dan Masukkan passwordnya. yaitu agar PC yang meninggal. Jika sudah kalian enter, Nah, sudah kita akan konfigurasi pada sistemnya dengan mengakses jalankan perintah device lain. dan mode global. Kita bentar, kita exit terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ketikkan www mode kita jalankan perintah login. server ya teman-teman, karena kita dengan itu sebagai server. Lokal. Nah, setelah itu kita enter. Yang mana perintah ini nantinya saat kita login, kita dimintai memasukkan username Syafina dan passwordnya. Lalu passwordnya masukkan kita bisa lakukan pengisiannya. transport Dan juga kita juga ketikkan input password. input Kita coba menggunakan 123 ya teman-teman. Jadi sudah kita enter. Jika sudah, kita coba remote dari PC. Kita coba di PC 7. Mengonfigurasi HTTP server atau HTTP lain pada switch gue teman. Untuk Kita klik teksturnya, lalu pilih telnet dan SSH ya. Di sini untuk connection tipenya telnet. dan sisi kita berikut saya. Kita pakai www ya. Nah, ini kita langsung saja isikan dengan HTTP mode client. Satu, kemudian kalian connect. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita isikan Kita harus masukkan username. domain Kita masukkan username, kita buat Indonesia. syafina.com ya teman. Jadi kita enter. Kita juga akan membuat passwordnya dengan http password 123 seperti ini. Di sini kita sudah berhasil meremote telnet menggunakan username. Terus kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi SSH pada router. Konfigurasi SSH pada router. Selanjutnya kita akan membahas SSH pada router ya. Kalian ke router. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, kita perlu mengganti hostname-nya terlebih dahulu. Karena nantinya itu akan lebih secure. Kita ketikkan host name. Misalkan namanya saya Nisa ya. Kita ganti Nisa. Maka hostname-nya sudah berubah. Jika sudah, kita setting domain name-nya. Kita ketikkan IP domain name nisa.com. Kemudian konfigurasikan SSH-nya karena SSH itu lebih secure. Maka kita menggunakan key. Kita ketikkan crypto key generate RSA. Sudah kalian enter. Di sini kita diminta untuk memasukkan bit. Nah, secara default kita disarankan untuk angka lalu kita konfigurasikan line VTY. Enter. Kemudian kita ketikkan transport input SSH. Jika sudah, kita coba pada PC. Di sini saya akan mencoba menggunakan PC 8. PC 8. Akan ke desktop, kemudian yang ini. Di sini connection tipenya pilih SSH. Untuk kalian kita pakai yang 30. 31. Dan untuk selanjutnya kita masukkan yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini saya sudah Yaitu konfigurasi Indonesia. titiknya ke semua ya teman-teman. Nah, tentunya kita Sudah ke connect. materi berikutnya. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote di PC menggunakan SSH.
Selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam, yaitu konfigurasi IP address pada switch. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, itu pengujian VLAN ya teman-teman. Kita buka ke switch. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP pada switch. Kita buka switch ya. Kita ketikkan VLAN, Lalu masuk ke global mode. kita lihat dengan nama name sebentar. Sedangkan yang VLAN Kemudian masuk pada interface nama yang VLAN. kita buat Sekarang saya masuk ke VLAN. VLAN Ketikkan 3 interface VLAN. dengan ya teman-teman. Kita keluar. Kemudian kita masukkan IP-nya. Kita bisa cek dengan to show VLAN TTR with ya teman-teman. Kita enter. sekarang 10 ya. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada ya teman-teman 2 dan 3-nya. 10.35. Masuk subnet masnya ya. Enter. Kita berikan juga IP gateway-nya dengan komen IP default strip gateway. Satu kalender. Jika sudah, kita cek dengan to show IP interface brief. Nah, di sini saya juga mengecek pada switch 2 ada ya teman-teman. Tapi sedangkan yang switch 4 itu tidak ada karena Lalu spasi. itu transparan ya teman-teman. Sedangkan switch Maka 3 di sini IP untuk VLAN 10-nya sudah masuk ya teman-teman ya ini. Ya ini teman-teman. 10.10.10.35 ini untuk IP VLAN 10-nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 20.35. Nah, selanjutnya kita akan menghapus VLAN 3 pada switch 5 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan dengan no VLAN 3 ya teman-teman. Jadi kita enter, kita cek dengan to show VLAN 3 ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat VLAN 3-nya sudah tidak ada pada switch 5 ya teman-teman. Kemudian ketikkan. Nah, di sini sudah tertambahkan di VLAN 20 IP-nya itu 20.20.20.35. Kemudian kita masuk ke materi yang keenam, yaitu konfigurasi SSH pada switch. Diva, Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan SSH pada switch. Seperti sebelumnya, kita perlu mengubah hostname-nya. tolong. Iya, berarti Kalian perhatikan ya, karena caranya sama. iya. Apa sih? Iya, boleh lah. Print. Oke. Jika sudah kita ketikkan crypto, generate ya, RSH. Selanjutnya kita setting username-nya. Kemudian konfigurasikan Kita lanjut ke NFT. berikutnya. Di sini saya sudah menambahkan satu switch ya teman-teman. Di sini sudah ada gedung A. Nah, ini kita akan membuat switch 6 ini masuk ke dalam Lalu gedung A. ketikkan Kita akan konfigurasi dulu. transport Credential I, input enter. Kita ketikkan S. Kita ketikkan SSH, enter. enter. Setelah itu Dan kita jalankan ketikkan perintah mode login lokal. server ya teman-teman. Kita enter. Nah, setelah itu kita Lalu koneksi dulu. domain. Nah, jangan lupa untuk memberikan perintah enable. Kita enter. Nah, setelah itu kita juga akan menambahkan VLAN 2 sampai 10 teman-teman. 12345. VLAN 2 VLAN Nah, 3 maka sudah selesai untuk mengkonfigurasi SSH. Oke, langsung saja kita uji coba kepada PC. VLAN 5 Kemudian ke desktop, 9 kalian pilih juga yang ini ya. enter. Setelah itu kita buat Di sini pada koneksinya tiba pilih yang SSH tetap, dan hostnya kita isikan dulu menggunakan IP. nah, jika sudah kita bisa cek dengan perintah to show 335. VLAN Terus username-nya bisa kalian connect. Nah, sini sudah ada VLAN 2 sampai 10-nya ya teman-teman. Ayo Pak Cahyo, sepatunya. Ini basah loh Pak. Nah, di sini kita masukkan passwordnya.
maka kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi SSH pada switch. Oke teman-teman, sampai di sini untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan kata maupun kata yang sulit dipahami mohon dimaafkan teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.